Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Di sini ada Ibu Uli, Pak Jumadi, Ibu Glory, dan Ibu Fitri. Waduh, bisa berikan emotikonnya yang menggambarkan Bapak Ibu hari ini. Bagaimana perasaannya? Oh, love. Wah, luar biasa. Ini love-nya buat siapa ini? Semoga buat saya dan kawan-kawan CGP yang ada di sini ya. Waduh, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Hari ini kita berbahagia, kita bisa berkumpul di sini. Kita akan masuk ke Lokakarya kelima yang sudah dimulai dari PI. Bapak Ibu tentu sudah menyiapkan apa saja yang diperlukan ya selama kita PI waktu itu. Izinkan saya Bapak Ibu untuk mulai presentasi atau share screen. Baik, Bapak Ibu apakah sudah muncul di layarnya masing-masing? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk present. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita berkumpul di sini tentu saja untuk Lokakarya kelima, di mana judul Lokakarya kita pada hari ini adalah kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpusat pada murid. Yang sebenarnya alurnya sudah Bapak Ibu mulai dari jauh-jauh hari ya, dari pengerjaan bakja, membuat program dan lain-lainnya. Nah, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maria Agatha Ayang Puspitaningrum Pramana, biasa dikenal dengan Ibu Ayang. Saya dari SMA YPK 3 Raja Timika. Saya CPP Angkatan 11 bersama dengan Bapak Ibu sekalian, yang sebelumnya adalah guru penggerak Angkatan ke-7 dan juga penggerak komunitas. Baik, sebelum kita mulai, apakah saya bisa meminta salah seorang dari CKP yang luar biasa hari ini untuk memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Silahkan Bu Fitri. Baiklah, untuk memulai kegiatan Lokakarya kita kali ini, pada baiknya kita serahkan dulu ke dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Amin. Terima kasih Ibu Fitri sudah membantu doa kita, luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi ke dalam pengelolaan program yang pada murid, nah saya punya ice breaking. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu melihat-lihat ya benda-benda di sekitar Bapak Ibu. Nah, saya ingin Bapak Ibu mencari benda yang berwarna hijau. Apakah ada? Oke, bisa diangkat. Benda berwarna hijau, oh ada staples, Ibu Uli. Lalu ada tidak terlihat ini, apa itu Pak Jumadi kalau boleh tahu? Ini pulpen. Oh, ada pulpen, mungkin jadi terbaca green screen ya. Ada buku, Ibu Glory, dan ada Pak William bajunya sendiri. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dari ice breaking ini kita melihat aset-aset yang kita miliki nih. Nah, itu juga yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, bagaimana kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita punya apa saja, dan program itu bagaimana untuk memfasilitasi kebutuhan murid. Baik, kata orang, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Maka mungkin Ibu Uli sebelum kita memulai lebih lanjut, apakah ada kesepakatan yang menurut Ibu diperlukan untuk kita bisa kondusif dalam Lokakarya hari ini? Boleh Bu, kesepakatannya ya kami harus on kamera, present kalau ingin bertanya, aktif di dalam kegiatan hari ini Bu. Waduh, luar biasa. Cukup lengkap ya. Tadi saya mau minta Pak Jumadi untuk menambahkan, tetapi sepertinya dari Bu Uli sudah sangat lengkap sekali. Apakah masih ada Pak Jumadi, Pak William, Ibu Fitri, dan Ibu Glo yang ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Oke, baik. Cukup, Terima Bu. kasih. Waduh, sudah paket lengkap dari Bu Uli ini ya. Baik, terima kasih untuk itu. Agar semuanya lancar, pertama tadi kita ada kesepakatan ya Bapak Ibu ya, dan kita harus melihat sepanjang pembelajaran ini kita akan berfokus kepada tujuan yang nantinya akan tercapai dari proses kita ini. Yang pertama, nantinya Bapak Ibu akan membuat perencanaan program, di mana yang pertama Bapak Ibu harus menentukan judul program atau kegiatannya apa, yang kedua latar belakangnya, tujuan programnya seperti apa. Itu tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini ada pertanyaan yang mungkin akan membantu kita semuanya untuk melihat bagaimana program kita ya, apakah berdampak pada murid atau tidak. Baik, saya akan
share link di mana Bapak Ibu nanti bisa mengisi. Baik, silakan Bapak Ibu melihat di kolom chat masing-masing. Baik, di situ sudah ada tautan Padlet. Silahkan Bapak Ibu untuk melihat Padlet yang linknya sudah ada di kolom chat. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ini adalah papan pikiran. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, mengapa program tersebut menjadi penting untuk dilakukan? Nah, program ini sebenarnya sudah tergambar dari pemikiran Bapak Ibu sekalian saat mengisi Bakja ya. Lalu kita sudah berusaha untuk membuat prakarsa perubahan dan sudah ada pikiran-pikiran dari Bapak Ibu nih kira-kira program apa yang berdampak pada murid. Silakan Bapak Ibu mengisi menurut Bapak Ibu program yang sudah terbayang-bayang itu, kenapa itu penting, punya urgensi apa? Lalu selanjutnya aset apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk mendukung program tersebut. Baik, silahkan. Baik, silahkan Pak Jumadi, Pak William. Oke. Sambil menunggu teman-teman kita yang lainnya, mungkin Pak William bisa ceritakan, kira-kira Pak William sudah punya gambaran program apa ini Pak untuk nanti dilakukan di sekolah? Dan mengapa itu menjadi penting menurut Bapak William? Ya, terima kasih Bu. Saya mengacu pada rapor pendidikan sekolah saya, ternyata masih sangat di bawah standar terkait tentang literasi di sekolah saya. Nah, dengan dasar itu saya bersama teman-teman mencoba merancang program untuk bagaimana caranya meningkatkan literasi di sekolah. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena ini menyangkut tentang rapor pendidikan sekolah, tapi juga menyangkut mutu pendidikan di sekolah saya, Bu. Begitu, Bu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak William sudah menganalisis dengan baik sekali urgensi yang ada di sekolah Bapak untuk bisa dijadikan program. Baik, Pak Jumadi bisa ceritakan tidak Pak, kira-kira di sekolah Bapak ada potensi atau ada aset apa saja nih sambil mengingat? Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Pak, silahkan. Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan aset, ada banyak aset yang ada di sekolah saya, termasuk kemudian aset fisik yang mempunyai ruangan yang banyak, bahkan kemudian ada gedung walaupun itu adalah darurat. Ini artinya bahwa banyak siswa yang ingin bersekolah di SD Negeri Jayanti. Selain dari gedung, tentu juga kemudian mempunyai pekarangan yang bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat. Yang kemudian yang kedua, asetnya adalah banyak guru yang mengajar di situ, dan tentu kita lebih memprioritaskan bagaimana kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang berpihak pada murid. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Wah, luar biasa sekali Pak, sudah cukup jelas, sudah dapat melihat aset-aset yang ada. Baik, sambil teman-teman yang lain mengisi, kita akan melanjutkan. Bapak Ibu, nanti kita akan melihat kembali. Nah, mari kita akan meneliti. Nah, kurang lebih dari tadi Bapak Ibu tanpa disadari, sebenarnya Bapak Ibu sedang mengisi latar belakang program. Nah, untuk itu tadi saya sudah menyelipkan link untuk Canva. Silakan Bapak Ibu buka di link Canva tersebut. Nah, sekarang kita akan lebih rinci lagi nih untuk merancang programnya. Dari latar belakang yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan, Pak William sudah bilang untuk literasi, Pak Jumadi juga sudah mengetahui asetnya. Nah, silahkan Bapak Ibu melihat di link Canva tersebut. Nah, lalu, di situ silahkan Bapak Ibu cari nama Bapak Ibu. Ada judul program, latar belakangnya, dan ada tujuan program. Baik, saya melihat ini Bu Glory sudah lagi mengetik ya. Oke. Mungkin sambil mengetik Bu Glory bisa ceritakan, ini program besan nih, menarik sekali nih. Apakah ini sudah ada mantu dan besan atau seperti apa? Bu Glory bisa sambil ceritakan? Oke, ini adalah besan. Maksud besan singkatannya adalah, kepanjangannya adalah berkarya dengan sampah anorganik. Berkarya dengan sampah anorganik. Jadi kenapa? Nah, jadi dari latar belakangnya di sekolah itu kan banyak sekali sampah plastik, ya sisa-sisa jajan anak-anak, ke kertas, botol dan lain sebagainya. Jadi itu yang melatar belakangi supaya
besan ini boleh menjadi program di sekolah supaya kita bisa mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekolah, seperti itu tujuannya, untuk mengurangi sampah recycle. Seperti itu. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih Bu Glo. Ibu Glo sudah melihat ya ada aset apa saja dan bisa digunakan ini untuk program. Di sini juga sudah terlihat ada dari Ibu Mentauli, ada program yang sangat unik sekali, Sebaku Selasa Baca Buku. Baik, nanti silahkan Bapak Ibu mengisi melengkapinya ya. Ada judul program, latar belakang yang tadi Bapak Ibu sudah isi di link Padletnya. Tinggal di copy saja untuk latar belakangnya dan tujuannya silahkan diperjelas. Nah, ini sekaligus menjadi rencana tindak lanjut. Bapak Ibu silahkan disimpan link ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengisinya dan kemudian membahasnya dengan kepala sekolah dan kira-kira aset yang ada di sekolah itu siapa saja. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, apakah Pak Jumadi bisa menceritakan ada peristiwa belajar apa pada pagi hari ini yang Pak Jumadi alami? Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang menarik yang saya dapatkan pada Lokakarya ini. Yang pertama terkait dengan program tadi. Bagaimana kemudian membuat program yang berdampak pada murid. Dan bukan hanya sekadar program, tetapi untuk mencapai program yang baik itu, maka tentu dibutuhkan namanya kolaborasi, melibatkan semua komponen-komponen yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Jumadi. Kalau perasaan Ibu Glo, merasakan apa selama proses Lokakarya ini? Oke, selama Lokakarya ini berlangsung, tentu saya senang dan bahagia. Kenapa saya senang dan bahagia? Karena banyak sekali pelajaran berharga yang saya dapatkan. Pembelajaran yang saya dapatkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan bersama, kita menyusun program bersama, secara bersama supaya tujuan itu boleh terlaksana dengan baik dan berdampak bukan hanya kepada Bapak Ibu guru, tetapi juga berdampak pada siswa. Itu dari saya. Terima Baik. kasih. Terima kasih Ibu Glo. Waduh, Ibu Glo sudah sekalian dengan pembelajarannya juga ya yang dirasakan hari ini. Luar biasa. Mungkin Ibu Fitri bisa ceritakan, Bu Fitri, apakah ada perubahan dari mindset atau perubahan dalam diri Bu Fitri yang bisa dibawa ke sekolah atau apapun yang Ibu rasakan di dalam Lokakarya ini? Pastinya ya Bu ya. Dengan adanya Lokakarya ini saya rasa ada sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin selama ini kita itu berbasis sebuah kesalahan menganggap segala sesuatu itu tidak baik atau negatif toh. Tapi ketika mengikuti Lokakarya kali ini, kita mulai berpikir berbasis aset dan memanfaatkan aset yang ada di sekolah untuk membuat program yang berdampak kepada peserta didik. Dan ini sangat bagus dan luar biasa, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu, bahwa Ibu sudah merasakan ternyata ada yang bisa dibawa pulang ya dari Lokakarya ini nanti menuju ke sekolah masing-masing. Baik, dengan demikian kita sudah tiba di akhir perjumpaan kita nih Bapak Ibu. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Makan nangka harus dikuliti, paling enak Timika punya. Cakep gimana nih? Cakep. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti. Sampai jumpa di Lokakarya selanjutnya. Salam dan Cakep. terima kasih.